nggak sadar kalau baca alhamdulillah segala puji habis buat Allah, nggak ada buatku, nggak ada jasaku, semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah, yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah, yang membuat aku bisa melihat karena Dia tinggal dalam penglihatanku. Itu enggak? Tidak. Baca Allahu Akbar tetap aja kita yang paling gede, bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari, ya Allah, tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah, kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah, ya Allah, tidak ada masalah karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya jangan kayak robot, ya, pakai speaker lagi, biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Kalau dipungkas dengan baca la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal Dia yang maha tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, inna rabbaka ahata binas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan Dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain, tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain, tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar, level dalamnya la ilaha illallah, level dalam. Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas tuh kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes, demo, ngumpulkan teman-teman, ya, supaya gaji dinaikkan. Gak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri, tentukan gajinya oleh kita sendiri. Berapa kita mau digaji sebulan? Itu baru keren. Nah, ada yang lucu, ingin jadi orang kaya tetapi bekerja di orang. Sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang, kan gajinya tentukan orang, dan waktu kita akan diambil oleh orang yang mempekerjakan kita, betul? Dan kita akan hidup di aturan orang. Dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Kata-kata kita menjadi kotor, bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini, yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain.
Apa yang dimaksud dengan gali lubang tutup lubang? Terjebak dalam hal yang sama secara terus menerus. Saya tidak berbicara tentang utang, walaupun itu harus dibayar. Tapi utang yang paling besar adalah ketidaktahuan kita pada jati diri kita sendiri. Dulu kita pernah tahu siapa Tuhan kita, dan kita pernah bersaksi saat ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, dan saat itu kita semua serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi seiring dengan buah-buah huldi yang dimakan oleh Adam, lalu Adam kehilangan kesadarannya, jatuh ya, terusir dari surga, masuk program-program yang kacau balau. Dan itu yang membuat nasib kita, itu yang membuat takdir kita. Kita lupa sebetulnya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Apa pesannya? Nabi Muhammad menyampaikan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi basmalah fahuwa aqto. Awas ya, kata Nabi, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Kan dikasih sedikit penjelasan oleh Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kalimat penting di situ. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Dianalisis nih. Bismillah atas nama Allah, ar-Rahman maha pengasih, ar-Rahim maha penyayang. Pengen tahu nggak Bismillah itu artinya apa? Wah, dibahas ke dalam, dianalisis ke dalam, sampai ketemu muaranya. Oh, Bismillah itu karena Allah mengingatkan kepada kita, kalian semua ada di semesta ini direncanakan oleh aku. Dan kalian ini ada di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tanganku. Dan kalian ada di semesta ini karena direncanakan jauh sebelum ayah ibu merencanakanmu. Jadi kamu semua kelahirannya penting bagiku, kata Allah, karena kamu akan mewakili aku di semesta ini. Tanya lagi, ya Allah, apa yang harus aku wakili? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman, yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Harus mengalami. Makanya jelas di Quran, Al-Baqarah itu ya tidak tua, tidak muda. Itu cerita tentang ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hakikat terlalu muda, belum. Terlalu tua, budak. Makanya yang namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Yang harus kamu kurbankan tuh sapi betina, kata Quran, bukan sapi jantan. Bahkan dikatakan di situ, tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu, kuning, kuning tua warnanya, bukan hitam putih. Kuning, kuning tua warnanya. Cerita apa itu? Itu cerita simbolik. Tidak pernah digunakan membajak, tidak pernah digunakan mengairi tanaman, tidak bercacat, dan tidak ada belangnya. Jelas sekali di Quran. Tapi kalau kita bikin rumahnya nggak pakai garasi, bikin rumahnya juga tidak di pinggir jalan, properti kita tidak mendukung. Minta mobil tetapi bikin rumah nggak pakai garasi. Harusnya walaupun mobilnya sudah ada, garasinya sudah ada. Itu namanya seolah-olah mobil itu sudah ada di garasi. Bayangkan berulang-ulang, nanti itu mobil akan pindah. Semesta punya cara untuk memindahkannya di luar diri kita. Menakjubkan gak hidup itu? Hadirin, praktek. Makanya belajar agama itu jangan terlalu banyak babacaan. Coba banyak praktek ya. Iya, praktek. Jangan terlalu banyak bacaan. Kalian tuh babacaan terus pakai speaker ya. Praktek, praktek, praktek. Dan buktikan. Buktikan, agama itu untuk orang yang hidup di sini saat ini sekarang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Itulah ciri yang benar belajar agamanya. Kira-kira mengerti ayat ini? Ulangi. Apakah Allah mengabulkan semua doa? Yes. Yang mana yang didengar oleh Allah? Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini, tujuan cuma satu. Untuk mengenali Dia. Agar kita bisa pulang kepada Dia. Sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat, justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Semuanya diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Semua kul. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Kenapa di penghujung Quran surah-surah terakhir Tuhan berfirman pakai kul? Kul itu artinya apa? Katakan. Siapa yang boleh mengatakan? Yang katanya, yang sudah mengalami nyatanya. Jadi kesimpulannya, orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Ulangi ya. Orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Karena kalau dia berkata, dia masuk dalam rantai kebohongan. Jadi siapa yang boleh berbicara? Yang sudah sampai pada nyatanya. Makanya kalau belum sampai pada nyatanya, stop, jangan bicara. Setuju? Oke. Jadi Allah saja di Quran kul itu kata-kata kul, perintah kul itu hanya bagi mereka yang sudah pagi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar, sholat dilakukan tanpa sadar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana Dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap, sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya, bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, cuma merasa saja seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah, tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah, tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah, tetap saja kamu ingin dipuji. Kalau baca alhamdulillah, tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sesama orang, kamu bereaksi. Ketika membasuh kepala, bukan hanya air, set. Di Quran tidak ada basuh kepala, di Quran tidak ada mengusap kepala. Di Quran yang ada wamsahu birusikum, sapu kepalamu, sapu kepalamu. Itu perintah Quran. Apa yang kalian lakukan selama ini? Ngambil air, set. Surga. Tar dulu. Sapu kepalamu. Saya kasih tahu. Kalau sapu berarti pakai apa? Pakai sapu. Kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Jawab dong.
Cari yang bersih atau yang kotor? Nyapu itu selalu cari yang kotor. Karena yang kotor disingkirkan, bersih. Alam semesta ini naturalnya bersih. Buang semua yang kotor, sisanya bersih. Kalau kalian nyapu cari yang bersih, udah salah. Makanya sapu kepalamu, simboliknya ya disapu begini. Tetapi hakikatnya, buang cara berpikirmu yang salah, buang cara prasangkamu yang tidak bagus, buang semuanya. Itu baru namanya nyapu kepala. Kalau wudhu yang kayak gini didawamkan terus, keren. Kalau kalian wudhu cuman segera cek kentut balik deui. Ujung ayat ini luar biasa. Perhatikan saya. Ternyata ayat ini mengatakan untuk masuk surga itu kadang-kadang kita harus diperjalankan dulu pada situasi-situasi yang dalam tanda kutip neraka. Datang malapetaka, datang kesengsaraan, datang kegoncangan. Ada seorang peneliti yang mengatakan ternyata neraka itu berbatas, kesengsaraan itu berbatas, tetapi kebahagiaan tanpa batas. Apa maksudnya? Perhatikan saya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami titik nadir? Jatuh, 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 jatuh. Masa kita mau tinggal terus di situ? Ternyata mencapai titik nadir yang terendah justru itu titik awal kebangkitan diri kita. Makanya heran saya kalau ada orang yang sudah jatuh berkali-kali terus jatuh. Saya mikir gimana mau bangkitnya. Makanya ada salah satu di YouTube saya, ceramah saya, kajian saya, judulnya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Gak apa-apa jatuh 7 kali, yang penting bangkitnya lebih besar daripada jatuhnya. Jadi kata Quran surat Al-Baqarah, ingin merasakan Tuhan, ingin merasakan kehadiran Allah, malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali. Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya, bukan tinggal di dalam dirinya, bukan menyadari kehadirannya. Ini ya sama ya. Saya dulu waktu kecil punya pemikiran kalau Allah itu ada di rumah Allah yang buatan manusia maksudnya. Ya Allah itu adanya di masjid. Saya pikir dulu begitu. Bahkan ketika saya melihat gambar Ka'bah, oh Allah itu ada di Ka'bah gitu, di dalam. Pikiran saya begitu dulu waktu kecil. Gak apa-apa, namanya juga kecil. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian saya mendapatkan begitu banyak informasi. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard. Beliau sendiri yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Bahkan kursiyuhu samawati wal ard. Kursiku, tempat tinggalku, meliputi langit dan bumi. Di ayat lain Allah mengatakan inna, karena jiwa itu tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu kan ditiupkan, tidak dilahirkan. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, di dalam ruhku itu ada jiwa di situ. Karena dalam ruhku itu ada 3 unsur. Ada Allah, ada Rasul sejati, ada juga jiwa yang akan dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sang jiwa ini sebenarnya tidak sendirian. Oleh itu maka jiwa itu selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul itu ada 2. Ada Rasul yang syar'i, wujudnya adalah manusia. Ada Rasul yang hakiki, itu ada pada diri setiap manusia. Itu yang senantiasa membimbing kita dari dalam. Itu sebenarnya guru kita yang sebenarnya. Jadi jiwa kita itu tidak sendirian, ditemani oleh Allah dan Rasulnya dalam diri kita. Oleh karena itu maka sang jiwa ini kalau mengikuti Allah dan Rasulnya
pasti akan selamat. Jadi Adam ini tepat saat dia lahir ke alam dunia, membawa kesadaran dirinya, itulah Adam. Nah, pada saat itu Adam itu di surga. Di surga. Betul nggak? Iya. Terasa nggak waktu jadi Adam kalian di surga? Terasa kan? Masa nggak kerasa? Kan di surga itu katanya segala sudah disediakan. Betul nggak? Coba kalian nangis, datang susu. Nangis lagi, datang baju baru. Ini ada macam apa ini, kok nggak ngerasa? Waktu kalian sedang jadi Adam di surga, kalian itu tidak usah kerja apa-apa, tapi apa-apa ada. Masa nggak kerasa? Ada nggak datang ke dunia langsung ngelamar jadi tukang tembok? Ada? Nggak ada. Semua kita waktu datang ke dunia itu, semua hal yang kita butuhkan ada. Bahkan saat itu nyaris tanpa upaya, semuanya ada. Bukankah itu surga? Yang harus kita miliki dalam hidup adalah pengetahuan asli, pengetahuan yang datang dari pengalaman pribadi kita, bukan dari apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata internet. Sekarang tracing di otak kita, berapa banyak pengetahuan sejati dan berapa banyak pengetahuan pinjaman. Jangan-jangan semua pengetahuanmu pinjaman semua, gak ada yang aslinya. Itu tidak akan bisa menolong. Di atas itu masih ada keterampilan harus dimiliki, namanya menganalisis. Setelah kita menerapkan analisis, di tracing, apa yang salah? Di mana kesalahan saya menerapkan keilmuan saya? Kenapa ilmu saya tidak menolong saya? Kalau semua orang ditanya, apakah Allah dekat dengan Anda? Mungkin semua hafal ayatnya. Bahkan bisa menyebutkan dalam kalimat Qur'annya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilai min hablil warid. Aku lebih dekat kepada Anda daripada urat nadi leher Anda. Itu sudah jadi pengetahuan. Apakah itu sudah menjadi pengalaman? Apakah setiap orang bisa membuktikan kedekatannya dengan Allah? Apakah setiap orang bisa merasakan kehadirannya? Apakah setiap orang sudah bisa menyaksikan dia yang maha dekat dengan dirinya? Ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan fa waslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Nah, ini. Lihat saya semuanya. Ada orang menyakiti kita. Gak usah kita yang membalasnya, gak usah. Karena sakit yang kita derita akan diderita oleh orang itu. Begitu kata Quran, misluha, sama. Tugas kita apa? Malah kata Quran, tugas kamu memaafkan dan berbuat baik.
Ini mah Quran keren banget ya. Maka dijelaskan agak lama ya supaya ngerti. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, pertama sadar sebetulnya rasa sakit itu karena kita yang mengizinkannya. Yang kedua, memang ada unsur dari orang itu, tapi orang itu tidak menyakiti kita. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri, dan itu akan kembali pada dirinya. Jadi buat apa? Karena nggak ada urusan dengan kita. Maka urusan kita cuma satu, maafkan dan berbuat baik. Wah, ini prakteknya memang berat, Ibu. Komo anu resep kanu kawonan mah ya. Ya. Berat. Makanya puncaknya belajar agama, kata sesepuh saya, guru saya, nyaah kanu ngewa, tah eta luhurna agama mendidinya. Ieu mah buku ciptakan ciptaan agar kalian dengan ciptaan itu bisa mengenali aku. Wa ahbabtu anu ripa, aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Apa yang kalian saksikan ketika melihat pohon? Apa kalian rasakan ketika melihat daun jatuh? Apa yang kalian saksikan? Lolong bonconong, tidak ada kesadaran apapun, tidak menyaksikan apapun, hanya menyaksikan peristiwa biasa. Bahkan pergantian siang dan malam pun gak ngerti. Saya tanya pada kalian semuanya, ini siang apa malam? Siang. Kemana malam pergi? Apakah di sekitar kita saat ini ada malam? Ada malam? Kalian tidak tahu. Padahal di balik siang ini ada malam. Cuman malam sedang tidak kelihatan. Karena apa? Karena terhalang oleh cahaya ini. Nanti sore, begitu cahaya ini tidak ada lagi. Cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya, penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan. Ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja, nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi, neng nong.